Shalom, shalom. Kenapa Anda tertawa? Ya. Shalom, shalom. Ya, di budaya kami di Yahudi, ya, di Ibrani, kami biasa mengutarakan greetings, ya, salam dengan shalom, shalom. Shalom sekali berarti damai sejahtera. Shalom, shalom dua kali berarti damai sejahtera yang sempurna. Shalom, shalom. Kurang semangat, belum makan ya? Iya, kita hari ini ya saya kemarin sudah puasa sih. Kami sabat ya, kami sabat. Kalian minggu ya, gitu ya. Beribadahnya di minggu. Kalau kami itu di hari Sabtu, di Sabat. Kami berpuasa biasanya. Oke, tapi saya jauh-jauh datang dari Bethlehem, ya, sampai ke tempat ini. Entah siapa yang ngundang saya tidak tahu ya. Baik, perkenalkan sebelum kita semua bisa membahas sesuatu yang menarik hari ini, saya mau memperkenalkan diri, ya. Nama saya El Hanan, ya. Boleh panggil saya El atau Hanan, jangan El Hiri, ya. Beda, itu El Hiri, ya. El Hanan, enggak. Panggil saya El Hanan. Silakan panggil saya El Hanan, silakan. Oh ya, salam kenal ya. Saya berasal dari suku Simeon dan pekerjaan saya adalah seorang gembala, ya. Saya mau menceritakan satu kesaksian, satu kejadian yang sungguh luar biasa. Ya, tapi kayaknya tidak perlu pakai bahasa yang formal ya. Ya, gue mau menceritakan, ya, mana ada gue di Ibrani ya, di Yahudi. Ya, pada saat itu, saya dan teman-teman saya itu, kami semua adalah penggembala kambing domba. Kami berada di satu daerah, di Bethlehem, di Tanah Lapang. Bukan di kotanya, karena di kota lagi crowded sekali. Banyak orang yang sedang menginap di sana. Ya, jadi kami menyingkir untuk memberi makan domba-domba kami ke lapangan tanah lapang yang luas, yang punya banyak rumput hijau. Dan pada malam hari kami biasanya akan membawa domba-domba kami itu untuk masuk di dalam, atau kami akan membuat semacam pagar terbuat dari batu, lalu kami akan menjaga domba-domba kami di situ. Di malam yang gelap, belum ada PLN. Wah, ini sudah luar biasa di sini ya. Nah, 2000 tahun yang lalu, waktu zamannya kami, waduh, tidak ada PLN, tidak ada security, tidak ada yang menjaga setiap malam, ya, tidak ada lampu jalanan, sehingga kami harus berjaga-jaga. Tapi teman-teman, saya dan teman-teman saya menyaksikan satu kejadian yang luar biasa, yang hari ini pengen saya ceritakan kepada kita semua, ya, yaitu bicara tentang angels on Christmas, ya, malaikat-malaikat yang hadir di malam Natal. Wah, kami kaget setengah mati. Kenapa? Karena pada saat itu kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, kami tidak mengerti, tetapi ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang menghebohkan kami, karena cuma kami aja yang ada di tanah lapang itu, dan bersama-sama dengan domba-domba kami. Domba-domba kami itu sampai terkejut, sampai mau berlarian. Kami juga mau berlarian karena kami menyaksikan pemandangan yang spektakuler yang belum kami saksikan sama sekali sebelumnya. Dan itu bukan pemandangan yang spektakuler saja, itu pemandangan yang mengerikan. Kenapa? Karena bayangkan sedang lagi gelap-gelapnya, tidak ada cahaya apapun, tiba-tiba sejumlah besar malaikat datang dan menerangi tempat kami. Wow, sungguh terkaget-kaget kami. Jadi kami sangat ketakutan. Tetapi ada hal-hal yang disampaikan oleh malaikat-malaikat tersebut. Nah, untungnya teman-teman, apa yang terjadi pada kami pada saat itu sudah dicatat di dalam Alkitab kalian. Nah, kita coba lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Yang mau baca sama-sama, katakan Salam. Wah, mantap. Ini belum semua, yang ini aja. Yang ini tidak ada shalomnya. Shalom. Oke, kita akan baca berganti-gantian. Setuju?
Kalau tidak setuju, ya kalau tidak setuju ya saya akan kembali saja ya. Tiket saya sudah ada, nah saya akan berangkat menuju ke sana naik Permadani. Oke, kita akan lihat ya. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 kita akan baca berganti-gantian ya. Mungkin kalian agak familiar ya. Ini cara baca yang seperti si Ono gitu ya. Ya, si Ono belum tidak hadir di saat ini. Yang hadir adalah Elhanan. Oke, kita akan baca sama-sama. Berganti-gantian ya. Yaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Di daerah itu ada gembala-gembala, yaitu kami ya, bersama dengan kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, kami sangat ketakutan. Tetapi ada satu orang malaikat. Dia orang, saya tidak tahu. Pokoknya yang penting dia adalah malaikat dan dia berbicara kepada kami. Lalu dia katakan di ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Teman-teman semuanya, ini kejadian yang bukan tidak biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya kepada orang-orang yang seperti kami. Kami adalah gembala biasa, kami adalah orang-orang yang sederhana, bahkan pada zaman kami, pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang hina. Tidak banyak orang yang mau untuk bekerja itu kecuali karena kepepet, karena butuh duit, dan mungkin karena tidak punya pendidikan yang cukup. Ya seperti itulah pada zaman kami, ya pekerjaan seperti nelayan, pekerjaan seperti penggembala domba, pekerjaan seperti apapun yang terkesan kotor, menjijikan, itu adalah pekerjaan yang tidak digandrungi oleh orang-orang pada saat itu. Dan kami adalah orang-orang yang termasuk tersisihkan. Kami ya hanya menggembalakan kambing domba milik Tuhan kami, dan kami hanya menerima upah untuk sesuap nasi. Tetapi ada kejadian yang luar biasa. Malaikat itu berjumpa kepada kami dan menyampaikan janji yang kami selama ini nantikan. Saya dan nenek moyang saya menantikan ribuan tahun lamanya, menantikan datangnya seseorang, sosok pahlawan yang kami sebut Mesias. Bahasa Indonesia Mesias, bahasa Ibraninya Mesias. Ya, ada k-nya di belakang. Mau coba belajar? Enggak mau. Saya curiga kalian belum sikat gigi ya. Oke, kita lanjutkan saja. Itu tidak penting. Nah, kita akan perhatikan sama-sama. Teman-teman, ini kejadian yang kami tidak mau, cuma kami saja yang menyaksikan. Kan ini kejadian yang menakutkan, tetapi kami juga bersuka cita karena ada janji yang digenapi pada saat itu. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas soal janji yang digenapi oleh Yesus sang Mesias itu, yang diberitakan oleh para malaikat itu, kadangkala waktu kita membaca bagian ini, kita kelupaan konteks keseluruhan dari Alkitab, sehingga kita kurang mengerti, dan mungkin ada yang terlewatkan pada saat kita membaca bagian ini. Kita hanya tahu, ada malaikat yang diutus untuk memberitakan janji, untuk memberitakan kabar baik, oke? Tapi pertanyaannya, pernahkah kalian bertanya, kenapa harus malaikat? Kenapa bukan Tuhan itu sendiri yang memberitakan?
Kenapa harus malaikat? Ini yang akan kita bahas, teman-teman. Gini, kalau kami orang Yahudi, kami paham. Karena kami sudah belajar di dalam hukum Taurat, kami sudah belajar di dalam Ketuvim, ya, kami belajar di dalam perjanjian lama. Yang kata kalian perjanjian lama, bagi kami itu kitab kami. Kalian yang buat ada kitab baru, ya. Walaupun saya tetap setuju juga dengan kitab yang baru karena ini menceritakan tentang Mesias. Oke, kita kembali lagi bahwa kami memahami konteksnya, kami memahami latar belakangnya, kami ngerti siapa malaikat itu. Tetapi tidak banyak orang Kristen di zaman sekarang yang mengerti kenapa harus malaikat yang memberitakan kabar tersebut. Kita akan lihat, teman-teman. Rupanya Tuhan Allah mengutus malaikatnya dalam kisah Natal. Di dalam kisah Natal ini Allah mengutus. Kenapa bukan dirinya saja yang datang, ya? Ada yang pernah berpikiran seperti itu? Teman-teman, kalau Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri yang datang, maka habis kita semua. Kenapa? Karena kalian pasti sudah pernah membacanya di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang tidak kudus berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, hangus. Ada orang yang memegang tabut perjanjian, cuma memegang tabut perjanjian, hangus. Tidak ada yang berani bisa bertemu dengan Allah. Itu sebabnya kenapa dia mengutus malaikat. Kenapa? Bukan karena dia tidak sanggup datang ke situ, bukan. Tetapi dia harus mengurangi kemuliaannya. Karena kemuliaannya tidak bisa bertemu dengan kita orang-orang yang hina dan berdosa ini. Kalian pasti sudah belajar, ya. Belajar di Energize bahwa manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan. Dan kalau ada Allah di tengah-tengah kita dan kita masih di dalam ketidakmuliaan, di dalam kehinaan, maka kita akan habis, kawan-kawan. Karena Allah itu Maha Kudus dan kekudusannya itu menghanguskan. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia tidak mau membinasakan kita, dia mau memberitakannya langsung. Tetapi dia mereduksi, mengurangi kemuliaannya, sehingga dia mengutus malaikat. Dia mengutus malaikat untuk memberitakan kabar. Makanya ketika malaikat diutus, ada dua hal yang sedang diproklamasikan. Yang pertama, ada menyatakan kemuliaan Tuhan, tetapi kehadiran malaikat di bumi itu juga sedang membukakan satu realitas yang lain. Kalian mungkin akan berpikir, ini maksudnya Dr. Strange kah? Multiverse kah? Dan sebagainya. Kok bisa saya tahu, ya? Oh iya. Oke. Kan pada saat itu belum rilis kan? Oke, kita kembali lagi. Tetapi teman-teman, malaikat hadir di dunia sedang membukakan realitas yang lain. Yang mungkin kita tidak pernah menyaksikan. Yang mungkin tidak pernah kita sentuh. Yang mungkin tidak pernah kita lihat dengan mata telanjang kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Tapi, kalau kita bicara soal kehadiran malaikat di Natal. Ya, kehadiran malaikat di Natal. Supaya kita bisa punya pemahaman yang luas, mari kita lihat satu-satu. Catatan-catatan dari perjanjian lama tentang kehadiran malaikat di dunia ini. Kita akan lihat. Biasanya malaikat kalau hadir di dunia ini, itu pasti sedang menyatakan peperangan. Oke. Ini sedang menyatakan sebuah peperangan. Malaikat hadir, dan mungkin kalian akan berpikir, masa sih malaikat datang untuk berperang? Iya, di zaman sekarang, malaikat itu sering digambarkan seperti bayi-bayi yang lucu dan bersayap. Lalu ada yang memberi nama Cupid gitu ya. Lalu dia menembakkan panah. Lucu sekali gitu. Atau mungkin kalian pernah menyaksikan drama Natal yang diperankan oleh anak-anak kecil. Anak-anak yang balita mungkin atau anak-anak SD. Lalu ada malaikat-malaikat yang diperankan oleh anak-anak kecil. Jangan takut gitu. Dan kita bilang, ya memang kami tidak takut. Kalau malaikatnya seperti itu, kami tidak akan takut. Tapi berapa kali di Alkitab dinyatakan ketika malaikat itu datang, lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Kenapa? Karena kedatangan malaikat itu sebenarnya sedang menyatakan realitas yang lain, yaitu peperangan di alam roh. Wow. Ya kalau kami sudah paham, orang-orang Ibrani sudah paham. Tapi kalian
Mungkin karena sudah jarang ya lihat malaikat, bukan jarang lagi, mungkin sudah tidak pernah lagi ya melihat malaikat. Tapi coba kita perhatikan sama-sama. Ada beberapa hal ketika Alkitab menceritakan tentang kemunculan malaikat di Alkitab. Nah, ini hari ini kita belajar tentang ilmu permalaikatan atau angelologi. Wah, mantap ya. Oke, kita lihat. Rupanya di dalam kitab Keluaran 4 ayat 24 sampai 25. Kalau teman-teman masih ingat ceritanya, Keluaran pasal-pasal yang pertama itu tentang perintah Tuhan kepada Musa supaya Musa menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Allah memerintahkan Musa supaya ayo kamu tolong pergi ke sana, ya. Bukan berarti karena Tuhannya tidak mampu, tidak, sekali lagi kalau Tuhan yang turun tangan habis kita semua satu bumi. Jadi supaya mereduksi kemuliaannya dan dia pakai pengantara, dia pakai utusan yaitu Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Oke, Musa juga setuju walaupun ya sempat ada negosiasi yang tidak sia-sia, yang percuma karena tetap Tuhan tidak mungkin ditolak ya. Atasan kita saja tidak bisa kita tolak, apalagi Tuhan gitu ya. Oke, drama korporat. Oke, kita lanjutkan lagi. Keluaran 4 ayat 24 sampai 25 mencatatkan demikian. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca bagian ini lalu bingung. Hah? Kan yang suruh Musa pergi ke Mesir menyelamatkan bangsa Israel kan Tuhan. Lalu tiba-tiba waktu Musa sedang berjalan menuju ke Mesir, lalu Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Loh, Tuhan kayaknya agak labil ya. Dia nyuruh, tapi dia berubah pikiran. Apakah seperti itu? Rupanya bukan, teman-teman. Pada saat itu, Musa diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir. Musa berada di dalam lingkungan di mana Tuhan hadir di situ. Kalian tahu? Waktu Musa menggembalakan kambing domba dari mertuanya, Yitro. Lalu dia pernah berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah, dalam wujud api yang membakar menyala-nyala, tetapi semak itu tidak hangus. Di tempat itu Tuhan hadir. Di tempat itu Tuhan ada. Tetapi begitu Musa mau meninggalkan tempat itu, menuju ke tempat Mesir, maka Tuhan menghadang dia. Seakan-akan Musa ini adalah musuhnya. Kok bisa seperti itu? Rupanya teman-teman, ini yang mungkin agak membingungkan dan mungkin akan membuat kepala kalian sakit. Tetapi kalau kita memahami ini sangat indah sekali. Rupanya Tuhan sedang menjaga. Ada perbatasan, teman-teman. Dari tempat Tuhan menuju ke Mesir. Karena Mesir adalah wilayah musuh. Wilayah yang bukan ada Tuhan di sana. Itu sebabnya ketika ada orang Israel ada di Mesir, mereka menderita karena Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan di dunia ini pada saat itu membatasi lingkupnya. Membatasi di mana dia bisa berada. Bukan berarti tidak bisa, dia bisa saja. Tetapi kehadirannya bisa menghancurkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan. Yaitu Musa, yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mungkin Zipora jadinya ingat, wah iya, ini harus dibuat perjanjian, menyatakan perjanjian kepada Tuhan dengan memotong kulit katan anak pertama mereka, lalu menempelkan kulit itu ke kaki Musa, sehingga itu menjadi tanda bahwa Tuhan, ini adalah orang kesayanganmu, ini adalah utusanmu. Dan akhirnya setelah itu Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Kenapa? Karena Musa ada di lingkup Tuhan. Ketika dia mau keluar dari lingkup Tuhan, wilayah Tuhan, dia akan berhadapan dengan Tuhan yang menjaga tempat itu. Maka sebelum dia mau masuk ke sana, dia harus mendapatkan izin. Dia harus mendapatkan restu lah mungkin istilahnya seperti itu dari Tuhan. Sehingga dia bisa menuju ke wilayah musuh, menerobos dan memenangkan orang-orang Israel. Itu kisah yang pertama. Kemunculan yang berikutnya teman-teman.
Mungkin kalian pernah dengar cerita Bileam? Ada yang pernah dengar cerita Bileam dan keledainya? Ya, Bileam itu adalah seorang nabi yang dibayar, nabi palsu sebenarnya. Dan dia itu sebenarnya bukan nabi Tuhan, dan dia adalah nabi upahan. Lalu orang Moab mau membayar nabi si Bileam ini untuk mengutuk bangsa Israel dengan bayaran. Lalu ya entah bagaimana kok bisa terjadi percakapan antara Allah dengan Bileam. Si Bileam tanya, Tuhan, saya mau pergi ke Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Nggak boleh, kata Tuhan. Nggak boleh. Oh ya udah. Setelah itu ditawarkan lagi bayaran yang lebih tinggi. Tuhan, saya dibayar lebih tinggi. Boleh tidak saya pergi ke sana? Tidak boleh. Oke, tidak boleh. Sampai yang ketiga kali, waduh udah dibilangin juga nggak boleh, tetap aja ngeyel nih orang. Oke, kamu boleh pergi ke sana, tetapi hanya yang aku perintahkan, yang kamu sampaikan, yang kamu doakan. Itu perintah Tuhan. Lalu ketika Bileam perjalanan menuju ke Moab dengan keledainya, tiba-tiba keledainya ini mengamuk gitu ya. Dan akhirnya dia terjatuh. Dia marah sama keledainya. Dan lalu Tuhan membuka mulut keledainya dan bisa bicara. Keledainya berbicara dan akhirnya Bileam dengan secara supernatural dia melihat realitas yang lain. Rupanya di depan mereka ada malaikat Tuhan yang sedang memegang pedang yang menyala-nyala. Menghadang Bileam. Kok bisa? Ini sama ya seperti Musa waktu mau pergi ke Mesir. Sama seperti Bileam dari Israel menuju ke Moab. Ke luar wilayah Israel. Dan mereka dihadang, sama-sama dihadang oleh malaikat dengan pedang yang menyala-nyala. Kenapa seperti itu? Karena Bileam mau menuju ke tanah Moab. Loh, bukankah sebelumnya Allah mengatakan kepada Bileam, datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, ya sudahlah, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, harus kau lakukan. Oke, udah, tapi yang gua perintahkan aja ya, yang kamu harus lakukan. Oke dong, berarti sudah di ACC kan? Tapi kok di tengah jalan, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab, tetapi bangkitlah murka Tuhan. Kita lihat lagi, Tuhan labil. Enggak, bukan Tuhan labil. Bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Apa yang sedang terjadi ketika Bileam mau menuju ke tanah musuh, wilayah musuh, dia dihadang oleh malaikat. Dan apa yang terjadi teman-teman setelah itu? Rupanya Bileam mendapatkan penglihatan dunia roh, alam spiritual, alam roh yang luar biasa, yang mengubah hidupnya. Ketika dia sampai di Moab, yang dia keluarkan adalah doa bagi Israel. Kenapa? Karena dia sudah melihat penglihatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Israel, yang punya kuasa yang luar biasa, yang punya penjagaan yang luar biasa, yang punya malaikat-malaikat yang siap berperang dengan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Wow, keren sekali. Nah, tapi teman-teman, bukan cuma sampai di situ saja. Kalian pasti masih ingat cerita tentang di Taman Eden? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka diusir dari Taman Eden. Lalu Allah menempatkan beberapa kerub untuk menjaga pintu gerbang masuk menuju ke Taman Eden. Supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam, tidak ada orang yang bisa keluar dari dalam keluar. Ya memang tidak ada orang lagi kan, baru cuma Adam dan Hawa. Dan pada saat itu mereka sudah diusir, mereka tidak boleh masuk. Dan kalau itu dilanggar, konsekuensinya adalah mereka akan mati, mereka akan binasa. Kenapa? Malaikat Tuhan menjaga. Setiap kali malaikat ada muncul di perjanjian lama, semuanya menyatakan peperangan, perlawanan terhadap orang-orang atau wilayah musuh. Dan pada saat ini, Adam dan Hawa adalah musuh Allah. Sehingga tidak boleh masuk kembali ke Taman Eden. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar atau cerita tentang Yosua
yang bertemu dengan bala tentara Tuhan. Ketika itu Yosua mendapatkan perintah, mendapatkan tugas untuk mau menerobos kota Yeriko, tanah Kanaan. Pada saat dia sedang berjalan sendirian, dia di tengah hutan, rupanya dia sedang memasuki wilayah musuh. Lalu tiba-tiba muncullah panglima bala tentara Tuhan. Dia berkata demikian, ketika Yosua dekat di Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya karena dia tahu, wah ini bukan orang biasa. Saya harus mendekati, dan dia mau bertanya, kawankah engkau atau lawan? Ada di pihak kami atau ada di pihak musuh? Karena kami sedang memasuki area wilayah musuh. Kamu ada di pihak kami atau kamu ada di pihak Yeriko? Lalu jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Lalu di ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu, apa? Kudus. Kalau tempat itu kudus berarti ada Tuhan di situ. Amin. Mungkin mereka selama 40 tahun mengembara, ada Tuhan dalam bentuk tiang api dan tiang awan yang terus bergerak bersama mereka. Betul? Tetapi pada saat itu ada panglima bala tentara Tuhan yang nanti kemudian teman-teman, ini sebenarnya adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang muncul di perjanjian lama. Pribadi kedua adalah Kristus. Dia muncul di perjanjian lama dan dia katakan, aku datang. Tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana kamu berdiri itu tempat kudus. Berarti di sini agak sedikit berbeda. Memang malaikat Tuhannya datang dengan membawa pedang, tetapi tidak memerangi Yosua, tetapi sedang berperang bersama Yosua. Wow, keren. Ini bukan tema Natal, tapi tema peperangan ya. Tapi teman-teman, nanti kita akan lihat ujungnya kemana. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu kepada kalian apa yang kami pahami di dalam kitab Yahudi kami. Apa yang kami pahami di dalam kebudayaan Yahudi kami. Yaitu sebenarnya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dunia yang sebelumnya itu adalah milik Tuhan, itu terpisah. Terpecah menjadi dua wilayah. Wilayah musuh dan wilayah Tuhan. Dan di saat itu, wilayah Tuhan hanya segelintir saja. Kalau bisa kita bilang, itu Israel adalah wilayah Tuhan. Itu adalah wilayah di mana Tuhan bertahta. Dan di situ didirikan bait suci yang kami beribadah setiap hari-hari raya di sana. Dan di situ tanda bahwa Tuhan hadir dan mengklaim daerah Israel itu adalah milik Tuhan. Tapi wilayah Israel kan kecil. Lebih besar Indonesia. Bahkan lebih besar Pulau Jawa dibanding Israel. Ya, memang wilayah waktu itu Tuhan itu wilayah Tuhan itu sekecil saja. Tetapi wilayah di luar Tuhan adalah wilayah musuh. Wilayah di mana semua adalah menjadi musuh Allah. Mau menyerang kebaikan, mau menyerang kebenaran, mau menyerang segala sesuatu tatanan yang sudah Tuhan persiapkan bagi manusia pada saat itu. Dan Tuhan menempatkan di alam roh, di dunia roh, spiritual realm, di situ Tuhan menempatkan para malaikatnya untuk menjaga wilayah Tuhan. Walaupun kita tidak bisa lihat, kami pun tidak bisa lihat. Kami pun pada saat itu tidak bisa lihat. Kami mau menyeberang kemanapun, kami tidak bisa lihat. Tapi di alam roh, sesuatu yang kita tidak sadari, sesuatu yang kita tidak bisa sentuh, dan sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita. Tetapi ada malaikat-malaikat yang berjaga-jaga di setiap perbatasan wilayah Tuhan. Sayangnya memang wilayah Tuhan waktu itu kecil saja. Ya. Tapi makanya di situ, kalau kita lihat di kitab Keluaran, Mesir adalah wilayah musuh. Di kitab Bilangan, Moab adalah wilayah musuh. Di kitab Kejadian, di luar Taman Eden adalah wilayah musuh. Wilayah Tuhan hanya Taman Eden itu aja. Tuhan menempatkan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden. Supaya apa? Memperluas Taman Eden. Hanya sayang saja mereka gagal.
Entah di hari keberapa mereka gagal ya. Sangat dini sekali. Mungkin kalau saya yang ditempatkan akan lebih lama. Enggak juga ya. Sama, saya dan Adam, kita semua sama. Tetap akan jatuh, cepat atau lambat. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin ada yang berpikir, sekiranya Hawa adalah orang Manado, dia akan bikin ular itu jadi sate gitu ya. Ya enggak juga sih ya. Waktu itu belum ada Manado ya, baru ada Eden. Oke, kita lanjutkan. Dan di kitab Yosua, Yeriko adalah wilayah musuh. Tetapi wilayah musuh di mana di situ bala tentara Tuhan datang, tempat itu Tuhan hadir. Berarti wilayah musuh itu pun Tuhan akan rebut. Jadi ya berbeda antara Keluaran, Bilangan, dan Kejadian. Semua malaikat-malaikat itu sedang mau menyatakan peperangan. Kalau di Yosua, malaikat bala tentara Tuhan itu datang untuk merebut bersama-sama dengan Yosua. Jadi setiap kali kita melihat ada realitas yang tidak kelihatan. Ini penting teman-teman. Karena seringkali kita mengabaikan realitas spiritual ini. Kita menganggap bahwa, tidak apa-apa. Itu tidak penting. Atau bisa saja kita mungkin selama ini dibutakan oleh tipu daya muslihat iblis. Karena sebenarnya realitas atau dunia alam roh itu sangat menyeramkan. Dan iblis membuat dunia roh itu jadi tidak semenyeramkan itu. Contoh, ya, kita sering ketakutan karena ada kursi yang bergeser sendirian di ruangan yang terkunci. Kita ketakutan. Hei, dunia roh yang dikuasai oleh musuh lebih menyeramkan dari itu. Dan kita dibawa untuk fokus kepada itu doang. Dan kita tidak diperkenankan untuk membenahi diri kita karena kita tidak paham ini. Kenapa kita belajar tentang alam roh dan alam fisikal ini, teman-teman? Karena walaupun kedua alam ini terpisah, tetapi kedua alam ini, walaupun alam spiritual ini tidak terlihat, tetapi dua alam ini, alam fisik dan alam spiritual tidak terpisah. Ada bersama-sama di antara sekitar kita. Oh, ini teman-teman ada yang ketakutan jadinya. Iya kak, saya merasakan, Kak Elehanan, saya merasakan ada yang lain nih, merinding. Itu tuh, cara iblis lagi tuh. Dia buat, rasa merinding itu adalah menyatakan ada realitas yang lain. Hei, realitas spiritual musuh itu lebih menyeramkan daripada itu. Jadi kita dituntut untuk berjaga-jaga. Ayo, kalian mau berjaga-jaga tidak? Coba kita perhatikan. Apa yang terjadi di spiritual realm atau di alam roh, itu memberi efek di alam fisik kita loh teman-teman. Kok bisa? Teman-teman bisa lihat saja di kitab Daniel. Di kitab Daniel pasal 10 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Daniel melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Dia melihat ada malaikat yang bernama Mikael. Malaikat panglima perangnya Tuhan. Dia berperang melawan Prince of Persia. Raja-raja Persia pada saat itu. Berarti di alam roh berperang. Dan efeknya terjadi di alam fisik kita. Bukan cuma itu saja. Teman-teman kalau baca di kitab Wahyu, ketika di surga dituangkan cawan pertama, cawan kedua, cawan ketiga, dan seterusnya. Bukankah yang terjadi di bumi? Dituangkan cawan murka Allah di surga, ngefeknya ke bumi. Bumi terjadi kelaparan, bumi terjadi bencana, bumi terjadi kehancuran dan sebagainya. Karena alam roh walaupun tidak kelihatan, tetapi alam roh ini memberi efek kepada alam fisik kita. Kalian pernah tidak? Ini saya mau kasih tahu juga bahwa kalian sadar tidak? Kenapa orang-orang Kristen kalian? Sorry, saya orang agama Yahudi ya. Jadi saya bilang kalian Kristen. Okay. Kenapa orang-orang Kristen kalian gereja ditutup? Kalian dibenci tanpa sebab. Kalian dipersekusi walaupun tidak punya alasan yang kuat. Karena ada alam roh yang sedang berperang. Dan alam roh musuh ini membuat orang-orang di sekitar bereaksi di alam fisik ini. Sehingga membuat kita jadi sulit untuk menyebarkan Injil,
untuk penginjilan, untuk buat KKR, untuk bangun rumah ibadah dan sebagainya. Ini penting teman-teman. That's why teman-teman, kenapa kita diajak oleh Tuhan, berdoalah. Bukankah ya beberapa tahun kemudian, ya sekitar 30-an tahun kemudian, sang bayi itu mengajari kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Berdoa, lepaskan kami dari yang jahat. Karena di alam fisik kita ada dimensi yang lain yang sedang berperang bersama malaikat-malaikat Tuhan. Kita bukan berdoa supaya tambah tenaganya, enggak, sorry. Doa kita bahkan sangat jauh dari liturgi agama kami. Agama kami, doa kami, wah luar biasa. Doa kalian, terlalu sederhana dan terlalu akrab ya. Tuhan, gue mau makan, amin. Ya, kurang sopan itu ya, kurang sopan. Kalau di kami harus kusyuk, harus tahu diri. Karena yang kita sedang bicara ini adalah Tuhan semesta alam. Ya, bukan saya bilang kalau kalian doanya itu salah ya. Tapi teman-teman, mari kita sadar diri. Yang kita sembah dan kita sedang berdoa bercakap-cakap adalah Tuhan yang tidak bisa kita jumpai loh. Kalau kita jumpa dengan dia, langsung habis kita. Tapi beruntung dia memberikan perantara. Sehingga kita berdoa di dalam nama anaknya, kita bisa berjumpa dengan Bapa. Oke, kita lanjutkan lagi. Sehingga pada saat itu wilayah musuh begitu luas, tetapi wilayah Tuhan begitu kecil, dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga Tuhan. Tidak kelihatan, tetapi itu ada, tapi itu nyata. Teman-teman, kita lihat, maka setiap kali malaikat datang ke dunia, itu menyatakan peperangan. Tapi sesuatu terjadi berbeda di kitab Lukas, kejadian yang kami alami, para gembala-gembala ini. Kami menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Malaikat-malaikat yang hadir, yang setahu kami kalau malaikat itu datang, mereka pasti akan membawa pedang, pasti akan membawa senjata, semua dengan amunisi lengkap. Tapi pada malam hari itu, malaikat itu tidak bawa senjata. Malaikat itu datang dalam damai. Kok bisa? Ini baru kejadian, baru terjadi pada malam itu. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Di perjanjian lama tidak pernah terjadi. Malaikat kalau datang, waduh pasti menyeramkan. Itu sebabnya setiap kali mereka datang, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena peperangan yang sedang mereka nyatakan. Tetapi pada malam hari itu, para malaikat itu datang dan mereka memberitakan kabar baik. Dan sukacita besar. Good news and great joy. Mereka bukan datang untuk berperang. Mereka bukan datang untuk melawan, mereka bukan datang untuk membinasakan, mereka tidak datang bawa pedang yang menyala-nyala, mereka datang dengan membawa mungkin alunan musik, dengan nyanyian choir, ardosia. Ya, mungkin versi mereka ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, apa yang terjadi? Rupanya teman-teman, pada saat bayi itu lahir, di malam hari itu, tiba-tiba alam dunia kita dihampiri oleh kerajaan Allah. Tuhan yang datang sendiri. Tuhan yang datang dan dia datang dalam wujud bayi mungil yang sederhana, terlihat lemah, tetapi bayi itu adalah panglima bala tentara Tuhan. Yang datang dalam kesederhanaan untuk menyapa kita yang sederhana, untuk mengajak kita bergabung di dalam kerajaannya. Saat itu, ketika Yesus Kristus lahir, tiba-tiba wilayah Allah mencakup seluruh bumi. Wow! Waktu awalnya wilayah Allah itu cuma di Taman Eden, wilayah Allah itu hanya segelintir cuma di Israel, wilayah Allah itu cuma di daerah yang sangat kecil skupnya. Tetapi pada saat itu, pada malam hari itu, tidak ada lagi perbatasan antara bumi dengan alam wilayah Allah.
Tidak ada lagi batas antara surga dan bumi. Surga bumi menyatu. Dan teman-teman, itu kenapa? Karena ada anak Allah yang telah menjadi manusia. Amin. Amin. Makanya kenapa malaikat-malaikat itu datang tidak lagi membawa pedang. Karena mereka tahu ini bukan wilayah musuh. Ini wilayah Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, ketika mereka beritakan, aku beritakan kabar baik, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai, inilah tanda-tandanya, bayi dibungkus lampin, terbaring di palungan. Kami menangkap berita itu. This is the good news. This is the great joy. Lalu kami memberitakan kepada orang-orang yang kami jumpai pada saat itu. Dan teman-teman perhatikan, berita kami tidak sia-sia. Kenapa? Karena kami bukan lagi memberitakan di wilayah musuh. Kami memberitakan di wilayah Tuhan. Setiap kali kami memberitakan sesuatu, pasti itu efektif. Setiap kali kami memberitakan kabar baik, pasti di situ terjadi kebangunan rohani. Amin. Itu sebabnya teman-teman, pada saat Tuhan datang, kerajaan Tuhan datang ke dunia. Dia mencaplok seluruh dunia. Dia mengklaim seluruh dunia sebagai miliknya. Yang memang itu adalah miliknya. Dia yang ciptain. Tapi selama ini dikuasai oleh si jahat. Nah, sejak Yesus lahir sampai sekarang, bumi ini adalah milik Tuhan. Amin. Tapi kenapa kok masih ada penderitaan? Tapi kenapa kok masih ada bencana? Tapi kenapa kok masih ada masalah ketidakadilan di sana-sini? Itulah tugas kita. Yesus datang untuk mengklaim ini miliknya. Kita datang untuk memberitakan dan merebut kembali dari tangan musuh. Siapa yang sedang berada di musuh di wilayah musuh kalian? Di wilayah musuh Tuhan. Siapa? Mungkin itu teman kalian yang sedang bergumul di dalam dosa. Mungkin adalah orang tua kalian yang jauh dari Tuhan. Mungkin adalah rekan kerja kalian di kantor yang selama ini mereka tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Inilah cara kita, inilah waktunya teman-teman. Untuk kita beritakan kepada orang-orang seperti itu. Supaya mereka direbut kembali. Karena Yesus sudah mengklaim bumi ini miliknya. Kita tinggal menjalankan perintahnya. Itulah sebabnya ini adalah good news, great joy for all people. Ini adalah kabar baik, Injil. Inilah sukacita besar bagi seluruh bangsa. Terakhir teman-teman, 33 tahun kurang lebih ketika Yesus sang bayi itu sudah besar, dia melakukan pelayanan selama 3,5 tahun. Dia menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari kemudian dia naik terangkat ke sorga. Dan pada saat dia terangkat ke sorga, dia mengatakan janji ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena bumi sudah dicaplok oleh Tuhan, karena bumi ini sudah menjadi wilayah Tuhan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayo kita pergi. Jangan cuma kami, gembala-gembala. Kami pergi memberitakan kabar pada malam hari itu. Mungkin kabar kami sangat sederhana. Tapi itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kalian sudah menerima kabar baik yang luar biasa. Kalian menerima kabar baik yang lebih lengkap lagi. Jangan malu. Harus bangga. Jangan takut. Karena bumi ini sudah diklaim oleh Tuhan. Ada malaikat-malaikatnya yang menjagai kita. Sehingga setiap kali kita melakukan penginjilan, di situ pasti terjadi. Teman-teman coba perhatikan. Mungkin kalian mau butuh bukti. Mana buktinya kalau memang Tuhan sudah mencaplok wilayah dunia ini sebagai miliknya? Buktinya. Di mana lagi tidak ada gereja saat ini? Mungkin masih ada. Tapi di tempat yang lebih terpencil. Atau mungkin tidak banyak lagi wilayah-wilayah, daerah-daerah atau negara-negara yang tidak ada gereja sama sekali. Tidak. Sedikit sekali. Gereja sudah banyak sekali. Perhatikan, para rasul itu memberitakan Injil. Terjadi gereja di mana-mana, dibukakan gereja di mana-mana.
Sekarang penginjilan mau di mana saja. Mau di jalan raya juga bisa. Mau di media sosial aja bisa. Dan itu jadi efektif. Kalian tidak tahu berapa banyak orang yang dimenangkan bertobat melalui penginjilan di media sosial? Kenapa kok bisa begitu masif penginjilan dan pertobatan terjadi di dunia ini? Karena Tuhan sudah mengklaim ini miliknya. Dan kita sedang bersama-sama dengan Dia memberitakan kabar baik ini. Ayo kita sama-sama memberitakan kabar baik ini dan sukacita besar ini kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, sekarang ini Kak John. Ya. Ini bukan Elhanan lagi. Dan kita mau masuk dalam perjamuan. Mungkin bisa bantu teman-teman untuk siapkan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi Elhanan sampaikan. Ini memang mungkin tidak cukup waktu kita untuk membahasnya. Sebenarnya belajar tentang ilmu permalaikatan itu 1 semester teman-teman. Tapi kalau ini pun terjadi, waktu ini kita belajar tentang malaikat yang muncul. Mungkin nanti bisa teman-teman lebih paham lagi. Ya. Elhanan memberitakannya ya sederhana, terbatas gitu ya. Dengan waktu cuma 40 menit lagi kan. Ya. Tapi lumayan ya, Elhanan lebih cepat daripada Kak John ya. Oke. Tapi satu hal yang Elhanan mau sampaikan dan yang Kak John nangkap adalah kita jangan jemu-jemu beritakan Injil teman-teman. Ya. Jangan cukup cuma kita saja yang terima kabar baik. Ya. There is no salvation di luar Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan. Sekarang kalian mungkin bisa memandang teman-teman kalian yang belum mengenal Yesus sebagai orang-orang yang mungkin sedang berjalan dalam kebinasaan. Ayo kita samakan barisan kita, gerak jalan kita seperti para gembala tadi. Kita beritakan. Sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Doakan orang-orang yang ingin kita ajak ke gereja. Tahun depan kita di Energize punya gerakan pray, share, invite. Berdoa untuk orang-orang yang mau kita ingin mereka ikut beribadah dengan kita. Share, bagikan Injil, good news, kabar baik kepada orang-orang yang ingin kita ajak ke gereja. Dan invite mereka, ajak mereka ke gereja supaya kita dengarkan Injil sama-sama. Ini tahun depan, Kak John sampaikan hari ini. Ya. Karena gini, waktu kita nggak lama. Kak John udah 34 tahun, 33, jangan lebih-lebihin. Kak John kadang rasa seperti, udah bertambah tua ya. Kalian juga akan memasuki usia-usia yang nanti makin lama makin kurang efektif. Inilah masanya kalian lebih efektif. Untuk menginjili, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk beribadah, untuk melayani. Inilah masa-masa kalian lebih efektif. Ya. Setiap kali datang ke Energize, jangan pakai handphone untuk main game waktu sambil dengar firman Tuhan. Jangan. Kalau ada yang kayak gitu, ditoyor itu ya. Kepalanya, ditoki gitu ya. Ya. Dalam kasih tapi ya. Jangan sampai keluar nanti akhirnya berantem di e-group dan sebagainya. Tidak. Tapi biarlah pesan ini kita belajar dari Elhanan yang sudah sampaikan kepada kita. Kita belajar tentang malaikat-malaikat ya yang biasanya mereka hadir untuk membawa peperangan. Tapi pada malam Natal itu, malaikat itu hadir untuk membawa berita damai. Kenapa? Karena sang panglima bala tentara Tuhan yang datang dengan pedang terhunus di tangannya, kini lahir dalam rupa manusia. Wujudnya bayi yang begitu mungil. Tapi bayi ini menyelamatkan kita. Bayi ini yang nanti
dia akan mati. Tapi kematiannya menghidupkan kita. Hari ini kita akan memperingati kematian daripada Yesus Kristus lewat sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hati kalian dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari tundukkan kepala.